Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henita Listiani Raji Putri. Saya berasal dari kelas BA, mata kuliah Entrepreneurial Project, Magister of Management UC Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari Sambu Group. Sambu Group merupakan tempat saya bekerja saat ini ya, teman-teman. Sebelum kita menjelaskan mengenai BMC dari Sambu Group itu sendiri, kita lebih baik mengenali mengenai bisnis model kanvas itu sendiri apa. Nah, BMC adalah sebuah alat visual atau yang dimunculkan dalam satu halaman, di mana digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara logis dengan menggambarkan bagaimana organisasi dapat menciptakan sebuah nilai, menyampaikan sebuah nilai, dan menangkap nilai itu sendiri. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, yang mana BMC ini memiliki 9 blok utama, dan 9 blok ini adalah secara berurutan dan tidak boleh diubah-ubah posisinya. Nah, yang pertama adalah segmen pelanggan, yang kedua adalah proposisi nilai, lalu ada channel, yang keempat adalah customer relationship, 5 adalah arus pendapatan, 6 kemudian sumber daya, lalu yang ketujuh adalah aktivitas kunci, kemudian 8 adalah mitra kunci, dan 9 adalah struktur biaya. Sambu Group. Sambu Group merupakan bisnis yang memproduksi produk olahan kelapa serta nanas secara terintegrasi, di mana produknya mencakup santan kelapa, air kelapa, minyak murni kelapa, dan yang lain sebagainya. Lalu Sambu Group ini memiliki brand yaitu Kara, di mana brand ini sudah cukup populer di Singapura, Indonesia, dan Malaysia, dan beberapa negara lainnya, yaitu termasuk China, Australia, Selandia Baru, dan Prancis. Semua produk yang diproduksi oleh Sambu Group ini telah tersertifikasi halal, kosher, dan food safety. Lalu sekarang kita mulai fokus untuk bisnis model kanvas dari Sambu Group itu sendiri. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan customer segment. Jadi, Sambu Group harus mengetahui pelanggan mana sih yang akan mereka tetapkan, yang akan mereka targetkan. Nah, Sambu Group telah mengetahui pelanggan yang akan mereka targetkan. Yang pertama adalah industrial food manufacturer. Di sini fokusnya, jika kita ingin memiliki buyer, yaitu industrial food manufacturer, maka hal yang harus kita persiapkan adalah volume dalam skala besar, kemudian kontrak dalam jangka panjang, stabilitas pasokan, harga yang cukup kompetitif, serta konsistensi dari kualitas itu sendiri. Lalu target pasar yang kedua yang ingin ditembak oleh dari Sambu Group adalah wholesaler dan global distribution. Hampir sama seperti food industrial tadi, di sini hal yang perlu kita fokuskan adalah kecepatan pengiriman, lalu kemudian pendistribusian yang cukup banyak untuk di beberapa negara dan beberapa pasar, lalu harga yang cukup kompetitif, dan supply yang secara kontinu. Lalu pasar yang akan ditargetkan selanjutnya adalah hot and organic product companies, di mana di sini adalah buyer-buyer yang fokus terhadap produk-produk clean food, di mana biasanya ini adalah produk-produk organik ataupun produk-produk yang vegan dan non-GMO dan produk-produk yang sustainable. Lalu yang kedua ada specialty retail brand. Dalam hal ini, Sampo sudah memiliki brand itu sendiri yaitu Kara. Nah, kita fokus di sini jualannya adalah untuk skala rumah tangga, UMKM, ataupun horeca. Gitu. Nah, di sini kita juga fokus untuk menyediakan brand untuk buyer lainnya. Jadi kalau misalnya buyer sudah memiliki brand lainnya, kita bisa membantu untuk menciptakan atau membuat produk sesuai dengan kebutuhan buyer itu sendiri. Lalu hal yang kedua yang perlu ditetapkan setelah mengetahui segmen pasar yang akan ditargetkan, yaitu adalah value proposition. Value proposition. Sebenarnya apa sih yang akan kita tawarkan kepada buyer-buyer yang sudah kita tentukan ini? Sambu Group sudah mengetahui value atau nilai-nilai apa nih yang akan mereka tawarkan kepada buyer. Yang pertama adalah quality dan food safety. Di sini mereka akan menjamin bahwa produk kelapa dan nanas yang akan mereka jual itu memiliki kualitas yang premium, kemudian sudah tersertifikasi dengan food safety. Lalu mereka juga menawarkan adanya reliable supply, di mana rantai pasokan itu terintegrasi, mulai dari raw material, yaitu dari perkebunan, kemudian diproduksi di pabrik, lalu dijual melalui proses tahapan logistik. Lalu yang selanjutnya adalah stabilitas pasokan jangka panjang. Di sini Sambu Group menjanjikan bahwa mereka mampu memasok dalam volume yang besar dan konsisten. Lalu yang keempat adalah wide
product range, di mana Sambu Group menjanjikan bahwa mereka tidak hanya sekedar memproduksi satu jenis produk saja, tapi mereka mampu memproduksi beraneka ragam produk yang berasal dari bahan baku kelapa, serta turunannya, serta buah nanas itu sendiri. Lalu mereka juga menjanjikan sebuah kerjasama, yaitu partnership dan technical support. Jadi Sambu Group tidak hanya sekedar menjual produk, tapi dia juga menawarkan kerjasama, bisa dalam bentuk teknis seperti trial, reformulasi, atau pengembangan produk, di mana kita bisa fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Setelah mengetahui value-value apa yang akan mereka tawarkan, maka hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bisa buyer itu mengetahui adanya Sambu Group. Bagaimana cara kita mengirimkan produk-produk dari Sambu Group ini dan bagaimana kita bisa memperkenalkan Sambu Group ini dalam jangka waktu lama. Nah, untuk proses pengenalan, kita bisa mengikuti International Food Exhibition, Expo, ataupun trade. Kita juga bisa memperkenalkan produk-produk dari Sambu Group ini melalui digital presence, yaitu website ataupun katalog online, terus kemudian adanya dilengkapi dengan materi-materi produk. Lalu untuk pengiriman pendistribusian produk kepada customer, kita bisa melalui sea freight, yaitu melalui laut ya. Lalu untuk layanan purna jualnya kita bisa menyediakan key account management, yaitu satu PIC sales untuk satu pelanggan. Lalu kita juga menyediakan technical, quality support, co-creation, customer complaint action, terutama untuk produk health, organic, dan specialty brand. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual produk, tapi kita juga menawarkan sebuah saluran, yaitu bekerja sama dengan buyer untuk mengkreasikan produk dan menjawab komplain secara cepat. Setelah mengetahui saluran apa yang dapat kita tentukan, lalu kita menentukan customer relation. Customer relation ini bertujuan untuk apa yang harus kita lakukan untuk menjaga value proposition kepada si customer segmen ini tadi. Nah, hal-hal yang ditawarkan oleh Sambu Group ini adalah long term strategic partnership, yaitu kerjasama dalam jangka panjang, lalu adanya key account management, yaitu satu PIC sales untuk satu buyer, lalu reviewing customer satisfaction, customer complaint action, audit dan compliance. Jadi bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga berjanji gitu ya untuk bisa memenuhi atau comply terhadap semua requirement ataupun permintaan dari buyer itu sendiri. Lalu juga ada technical dan quality support. Oke, setelah menentukan customer relationship, maka tahap selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah arus pendapatan. Jadi dari mana sih biaya yang didapatkan oleh Sambu Group untuk memenuhi nilai-nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama, arus pendapatannya berdasarkan dari sales, yaitu penjualan produk kelapa dan turunannya, serta produk nanas. Kemudian yang kedua adalah private label manufacturing, yaitu penjualan produk dengan brand dari buyer lain, tetapi Sambu yang memproduksinya. Lalu ada pula dengan kontrak manufacturing custom formulation. Di sini adalah fee dari formulasi khusus dan kemudian volume yang secara besar. Lalu ada juga dengan export revenue. Di sini ada FOB, free and board, yaitu buyer menanggung biaya pengiriman. Nah, Sambu hanya menyediakan barangnya saja, atau juga bisa CIF, yaitu cost insurance freight, yaitu Sambu menanggung biaya shipment secara keseluruhan, namun buyer membayar dengan harga yang lebih tinggi. Setelah revenue stream ini, kemudian tahap selanjutnya adalah key resources atau sumber daya kunci. Nah, sumber daya ini kita membagi menjadi 4 hal, yaitu physical, human, intellectual, dan finansial. Key resources ini bertujuan untuk memenuhi dari value itu sendiri. Jadi contohnya, hal apa saja sih yang perlu kita siapkan, atau aset apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk memenuhi value-value yang kita tawarkan kepada pelanggan. Contohnya adalah karena kita sudah menjanjikan atau menawarkan sebuah produk yang reliable supply, yaitu rantai pasokan yang terintegrasi dari kebun, pabrik, hingga logistik, maka kita harus memiliki aset fisikal berbentuk perkebunan. Jadi kita untuk raw materialnya tidak hanya berdasarkan dari kita beli dari petani, tapi kita juga memiliki perkebunan itu sendiri, sehingga bisa terjamin sumber itu berasal dari mana.
Lalu kita juga memiliki jaringan kanal irigasi, kemudian pabrik pengolahan dan gudang, serta kita juga memiliki dermaga ekspor sendiri. Kita bisa mengekspor produk dari pabrik kita sendiri langsung menuju ke negara yang menjadi buyer kita. Lalu ada juga human. Di sini adalah dalam bentuk karyawan, tim R&D, QC, star logistik, ekspor, dan sales. Nah, contohnya, kita memiliki value dalam bentuk adalah kita menjanjikan kepada pelanggan produk yang kita jual itu memiliki kualitas dan tersertifikasi food safety. Maka oleh karena itu kita harus memiliki aset berupa human resource, di sini adalah tim QC untuk menjamin bahwa semua produk yang kita ekspor, yang kita keluarkan itu sudah lolos oleh QC, sudah memenuhi standar internasional ataupun lokal. Lalu ada juga intellectual property, yaitu berupa merek, brand kita yaitu para riset formulasi produk, data petani, dan data traceability pelanggan, SOP, dan sistem mutu. Nah, karena kita sudah menjanjikan kepada buyer bahwa kita memiliki nilai yaitu wide product range, yang mana kita bisa memproduksi produk dengan beraneka ragam, maka kita memiliki intellectual property berupa resep dan formulasi produk. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya tim R&D. Kita mampu menciptakan produk-produk olahan ataupun inovasi yang terbaru berdasar mengikuti perkembangan pasar ataupun mengikuti dengan permintaan dari buyer itu sendiri. Lalu ada partnership technical dan support. Ini juga bisa kita dukung dengan adanya tim sales ya, di mana gini bisa membantu komunikasi antara tim sales, tim marketing, dan buyer mengenai dukungan teknis, trial, dan reformulasi ataupun pengembangan bersama serta fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Lalu setelah adanya key resource, kita bisa ke tahap selanjutnya yaitu key activity. Key activity ini adalah aktivitas kunci yang dilakukan di Sambu Group. Aktivitas kunci ini kita lakukan untuk memenuhi dari value proposition. Nah, karena kita ingin memenuhi janji-janji kita kepada buyer, jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Gitu. Aktivitas apa yang harus ada di Sambu Group ini? Nah, yang tentu saja adalah yang pertama supply chain raw material management. Nah, karena kita sudah menjanjikan bahwa kita mampu memproduksi produk yang reliable supply, rantai pasokan terintegrasi, dan juga mampu memasok dalam jangka waktu panjang, maka harus ada aktivitas supply chain, raw material, dan manajemen, di mana di sini memastikan bahwa pasokan bahan bakunya itu adalah stabil, berkualitas, dan konsisten. Kita lanjutkan. Nah, karena kita juga sudah menjanjikan reliable supply, maka kita harus memiliki pabrik atau aktivitas pengolahan. Di mana aktivitas pengolahannya ini bisa berupa dari budidaya panen kelapa, nanas, pengolahan produk menjadi produk pangan, yaitu menjadi santan misalnya, kemudian adanya aktivitas pengemasan dan ekspor. Lalu ada juga karena kita sudah menjanjikan bahwa produk yang akan kita supply itu adalah memiliki kualitas, maka ada aktivitas quality insurance, compliance, dan sertifikat yang memastikan bahwa produk-produk yang kita kirim itu telah tersertifikasi aman untuk dikonsumsi sesuai dengan regulasi lokal maupun internasional. Lalu selanjutnya ada sales marketing, global customer dan management. Di sini adalah fokus pada buyer internasional lokal, kemudian dengan menciptakan suatu forecasting, planning, dan kontrak dan negosiasi. Nah, sales dan marketing ini termasuk salah satu aktivitas yang dibutuhkan tim marketingnya untuk memenuhi value proposition dari partnership dan technical support. Tentu saja untuk partnership dan technical support ini kita perlu komunikasi antara tim marketing dengan buyer, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan aktivitas oleh quality assurance, di mana mereka akan memenuhi untuk permintaan-permintaan dari buyer itu sendiri secara teknikal. Okay. Lalu ada juga aktivitas ekspor logistik dan distribution di sini untuk memenuhi janji dari Sambu Group, yaitu memenuhi stabilitas jangka panjang, maka harus ada aktivitas shipping, shipping arrangement dan warehousing, dan kemudian ekspor ya. Okay. Selanjutnya setelah diketahui key resources, key activities, lalu kita perlu key partner. Key partner ini adalah
mitra. Jadi untuk memenuhi value-value ini tadi, kita harus berpartner dengan siapa sih gitu. Nah, salah satu contohnya adalah karena kita ingin menjanjikan memproduksi atau mensuplai produk kelapa gitu ya, yang stabilitasnya jangka panjang, maka kita harus bekerja sama dengan para petani kelapa dan nanas gitu. Di sini Sambu dengan petani kelapa bertindak sebagai buyer dan supply. Lalu kita juga bekerja sama dengan buyer dan distributor global yang tentu saja buyernya adalah buyer kita gitu ya, untuk memperluas jangkauan pasarnya kita. Lalu juga ada aktivitas supplier kemasan, bahan bantu dan logistik tuh. Di sini untuk menjamin ketersediaan adanya kemasan dan bahan tambahan, yang mana bahan kemasan dan bahan tambahan ini harus terjamin kualitasnya dan food grade. Hal ini sesuai dengan nilai yang kita tawarkan, yaitu quality food safety. Quality food safety ini tidak hanya sekedar produknya saja yang aman untuk dikonsumsi, tapi kemasan itu pun juga harus food grade dan aman untuk dikonsumsi. Lalu ada juga lembaga sertifikasi dan standar. Kita bekerja sama dengan mereka tentu saja untuk memenuhi value, yaitu adalah produk yang kita jual ada atau sertifikasi food safety, lalu ada lembaga keuangan dan asuransi, lalu ada pemerintah dan otoritas bea cukai. Kenapa sih kok kita bekerja sama dengan otoritas bea cukai? Karena itu tadi kita sudah memiliki janji bahwa kita bisa mensuplai produk kepada buyer dengan jangka waktu yang panjang dan volume besar dan secara konsisten. Nah, untuk memenuhi janji tersebut, maka kita harus bekerja sama dengan bea cukai agar apa? Agar proses ekspor ataupun pengiriman produk kita keluar itu cepat prosesnya, terus kemudian akan tetap dibantu dengan cepat gitu oleh bea cukai. Dan yang terakhir adalah cost restructure. Cost restructure ini adalah struktur biaya. Kenapa sih kok perlu ada cost structure ini? Cost structure ini, maka kita perlu menentukan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi value ini. Nah, Sambu sudah mengidentifikasi cost-nya itu menjadi 3, yaitu adalah value driven, yaitu investasi yang dibutuhkan untuk nilai-nilai yang lebih tinggi, contohnya adalah investasi sertifikasi food safety. Lalu ada fixed cost, yaitu biaya yang tidak bisa berubah karena biaya yang tidak bisa berubah, contohnya adalah gaji karyawan. Lalu ada juga variable cost, yaitu biaya yang naik turun seiring dengan peningkatan atau penurunan volume produksi, contohnya adalah biaya pembelian kelapa. Nah, berikut adalah 9 blok dari BMC Sambu Group. Semoga apa yang saya jelaskan ini mampu sampai kepada semua yang menonton gitu ya, dan semoga ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.